Ustaz Marzuki, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiatkan beliau. Panjangkan usia beliau dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dikabulkan hajat, dijauhkan dari segala madarat. Mudah-mudahan beliau Ustaz Marzuki diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan bagi Imam Hafiz kita yang masih bujang, mudah-mudahan segera menikah insyaallah. Itu siapa? Mau juga kan? Saya punya anak. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang saya hormati Ketua YMM Pusat, kemudian Ketua YMM Highland ada bersama kita semua. Juga ada anak yang hilang ini, Ketua DKM Baitur Rahman Rizkan. Di mana orangnya? Ini ada yang hilang. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Berarti tak lepas, tak putus rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Betapa ternyata dengan ibadah bahwa ternyata umur kita semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ternyata dengan ibadah maka kita telah melaksanakan kewajiban inti kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dikatakan ulama, camkan dalam dirimu bahwa tugasku di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sambilan kerja di underground, ada yang sambilan kerja di Pangansari, ada yang sambilan kerja di Orika, ada yang sambilan sudah menikah, mau pengen menikahi janda muda lagi. Nah, itu penyakit lagi. Ikhwan muliakan Allah, berarti bersyukur kita kepada Allah. Ternyata nikmat Allah tak pernah putus kepada kita. Maka betul ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ayunika fi ainika saghira waj'alni fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Syukur itu kan ada syakir, ada syakur. Menariknya beliau menyatakan syakur itu di atas lagi syakir. Syakir artinya dia bersyukur terhadap nikmat, bersyukuri Allah, berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan. Kalau syakur artinya dia bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan nikmat tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya innalil jannati darajat, bahwa sesungguhnya surga itu punya derajat-derajat, sesungguhnya surga itu punya tingkatan-tingkatan. Bagi kita hamba yang awam, maka terkadang kita ini kan para ulama membagikan ibadah manusia ini kan motivasinya terbagi kepada tiga. Ada ibadahnya orang hamba sahaya, yang kedua ada ibadahnya bisnismen, ada kemudian yang ketiga ibadahnya orang-orang yang merdeka. Siapa orang yang disebut sebagai hamba sahaya dalam beribadah? Dia tak mau melakukan sesuatu kecuali kalau sudah dipecut oleh tuannya. Dia tak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi dia terpaksa, dia tersiksa, diberikan musibah, ditimpakan penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru dia mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah ibadah seperti ini? Tidak. Yang pada akhirnya ternyata tetap orang tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada orang yang beribadah sebagai ibadahnya para bisnismen, para tujjar, para pelaku bisnis. Kalau saya sholat tarawih Ustaz, apa jadi Allah? Kalau saya puasa pada bulan Ramadan, saya dapat apa? Kalau saya baca surah Al-Waqi'ah, saya dapat apa? Kalau saya melakukan ini dan itu, saya dapat apa? Kalau saya wirid ini dan itu, saya dapat apa? Pikirannya adalah pahala dan pahala. Pengen masuk surga, pengen dapat bidadari, ya itu sudah. Ya mari sekali. Pokoknya kalau ini dapat amalan supaya dapat bidadari, ya khair. Insya Allah semuanya dapat bidadari, insya Allah. Amin. Kenapa gak bisa dia mendekat Allah? Karena memang semua muslim, dan hebatnya Allah karena Allah yang menciptakan kita.
maka Allah mengakomodir segala bentuk keinginan manusia. Lihat bahasa Al-Quran, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan Al-Quran, bahwa di situ ada dibaj, ada harir, ada araik, ada zahab, ada lu'lu', ada marjan, ada yang lain-lain, bukan marjan sirup, bukan. Ini artinya apa? Ternyata ini Allah mengakomodir kesenangan kaum wanita. Maka kaum wanita kan suka pakaian, suka istana, suka sesuatu yang indah, suka perhiasan, Allah berikan itu. Tapi bicara tentang laki-laki, maka Allah siapkan untuk mereka hurun 'ain. Yang ketika dalam riwayat, kalau hurun 'ain itu mereka minum, maka minumannya itu kelihatan turun itu sampai ke ususnya. Saking bening itu, Masya Allah. Kalau tersingkap ini kemilau sudah isi dunia ini. Kalau ludahnya satu titik saja turun ke muka bumi, jangankan rizqem, semua isi bumi itu akan wangi. Bandingkan dengan ludah orang di rumah masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah. Tapi hebatnya adalah bahwa ke semua jumlah bidadari itu masih di bawah pangkat istri kita masing-masing. Istri ya, bukan istri-istri. Istri masing-masing. Artinya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa ternyata apapun motivasi kita beribadah, Allah sangat maklum kepada kita. Dan ternyata ada yang beribadah kepada Allah bukan karena untuk mendapatkan pahala, bukan supaya takut, supaya selamat dari ruginya, supaya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada yang beribadah, mereka adalah al-ahrar. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, merdeka dari motivasi, merdeka dari keinginan, semata-mata adalah untuk menyenangkan Allah, lillah wa fillah wa billah. Itulah orang-orang yang merdeka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, alhamdulillah, pembiasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beribadah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kita untuk melakukannya secara berjamaah? Karena ikhwan, jangankan untuk salat, jangankan untuk tadarrus, jangankan untuk belajar, jangankan untuk halaq, untuk ta'lim, bahkan untuk makan pun kita sangat diperintahkan untuk berjamaah. Kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jamaah. Makanlah kalian bersama-sama berjamaah, karena sesungguhnya berkah Allah akan Allah berikan kepada di dalam kebersamaan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Masya Allah, dengan semakin banyaknya umat yang hadir untuk sholat, betapa ketika imam tadi berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin misalnya, kemudian yang memimpin doa, minta doa, semuanya diaminkan. Bayangkan bahwa hadir lebih dari 40 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah yang dicintai Allah, di malam-malam Ramadan, maka mereka akan mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dimuliakan Allah. Maka ketika beliau berbicara tentang derajat di surga, maka dikatakan oleh di dalam hadis bahwa satu derajat dengan derajat berikutnya itu seperti derajat langit dan bumi jauhnya. Karena mengapa? Karena ini merupakan derajat yang biasa. Artinya apa? Artinya kalau berlapis-lapis derajat, kalau beratus-ratus dan beribu-ribu derajat, bayangkan betapa ketinggalannya kita atau orang-orang awam dibandingkan dengan orang-orang yang spesial, yaitu para nabi dan rasul. Tapi yang penting tetap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwah, ada trik-trik dan kiat-kiat di mana seseorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun darajat," ada 3 amalan yang menaikkan derajat. Yang pertama it'amut ta'am. Yang pertama gemar memberikan makan. Kemudian yang kedua apa? Ifsya'us salam, menebarkan salam atau menebarkan keselamatan. Kemudian yang ketiga wa salatun bil laili wan nasu niyam, dan salat malam sementara yang lain sedang tertidur. Ternyata 3 amalan ini disampaikan oleh beliau yang mulia adalah amalan yang ketika diamalkan menjadikan sebab derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bahas apa makna it'amut ta'am. Ikhwan dimuliakan Allah, tidak serta-merta memberikan makan itu kemudian langsung dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kalau serta-merta memberikan makan itu langsung naik derajat, ya orang yang kerja di restoran paling cepat naik derajatnya. Entah di restoran Padang kah, entah di warteg kah, entah di mana-mana, entah mungkin di Coto Galaksi kah misalnya,
cepat naik derajatnya itu, karena dia melayani, berikan makan. Tapi bukan makna itu. It'amut ta'am artinya dia menyebabkan ada orang mendapatkan makanan yang dia keluarkan dari rizkinya sendiri. Maka dikatakan pernah pada satu saat bahwa Sayyidina Musa alaihissalam, ketika itu beliau dikatakan oleh Allah, wahai Musa, nanti akan datang kekasihku dan tamuku, tolong jamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siap ya Allah. Maka Nabi Musa memerintahkan murid-muridnya untuk masak. Masaklah kambing guling, nasi kebuli, masak konro, masak palu basah, semuanya segala macam. Kemudian ketika dimasak tidak ada yang datang, tiba-tiba datang orang yang dia musafir, kemudian wajahnya kusam, kemudian pakaiannya kumal kusut, kemudian menyatakan, wahai Tuhan, tolong berikan saya makan, saya fakir miskin, orang yang sedang terlantar fi sabilillah. Kata Nabi Musa, belum, saya sedang menunggu tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menunggu orang ini hanya gak tahan, akhirnya pergi. Kemudian ketika itu orang yang pergi hilang dari pandangan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, kenapa engkau sudah siapkan hidangan sementara engkau tidak jamu tamu? Ya Allah, tidak ada yang datang ya Allah. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang tadi orang fakir fi sabilillah, dia yang kelaparan itu adalah orang yang menjadi tamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Musa menangis sejadi-jadinya, betapa ternyata dia menyia-nyiakan tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ternyata kita lihat, ternyata kebiasaan memberikan makanan merupakan da'us shalihin, merupakan bagian dari kebiasaan orang-orang saleh. Maka tidak heran ternyata sunnah itu diberlakukan sampai akhir zaman. Dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sunnah ini sudah diberlakukan. Berarti wajar kalau di job site banyak ternyata pengurus bos-bos yang undang makan. Cuma saya yang ketua YMM ini Pak Aprizon, undang makan tanggal 10, tanggal 9 saya sudah pulang. Itu yang jadi masalah. Ikhwan dimulakan Allah. Jadi kalau begitu ganti mentah saja nanti. Ikhwan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ternyata kita lihat dalam riwayat, betapa banyak terjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabul wurud, kejadian karamah atau mukjizat Rasulullah muncul. Salah satunya dengan asbab ada orang yang ingin berikan makan. Pada satu saat ada pasangan suami istri yang mereka ini miskin, tidak punya apa-apa kecuali kambing yang kecil. Kambing kecil itu kan bahasa Inggrisnya apa? Cempe. Betul. Ya, Inggris bagian Londo. Nah ini sembelih, ini cempe. Kemudian datang pelan-pelan, ya Rasulullah. Ini ketika Ayyamul Khandaq, ketika terjadi peperangan Khandaq. Ya Rasulullah, kami punya hajat, pengen menyenangkan Anda ya Rasulullah. Nah ini ikhwan, kalau murid itu seperti itu. Ya, jadi kalau datang cuti, ada Ustaz Marzuki. Tidak harus nunggu Rasulullah, nggak mungkin hadir lagi kepada kita. Ada naibnya, ada penggantinya, ada Ustaz Marzuki. Datang dari cuti, Ustaz ini ada petaika, ini ada pindang, ini diberikan. Ini tidak, Ustaz Marzuki datang, Ustaz ada pempek kah? Habis uang ini untuk kasih makan jamaah semua ini. Allah. Maka ini kemudian ini sahabat masa, ya Rasulullah, karena kambingnya kecil terbatas, maka ya Rasulullah paling 4-5 sahabat saja sudah. Rasulullah senyum, insya Allah saya hadir bersama teman-teman. Ketika orang itu pulang sudah siap-siap. Ini Masya Allah, sahabat kalau sudah dikram Rasulullah mereka sangat senang. Tapi ternyata yang datang Rasulullah menyatakan, semua jemaah Al-Iskam datang semua, kita diundang makan. Ketika masuk datang ke rumah ini orang pucat. Bagaimana tidak pucat? Ini nasi, ini roti, ini kambing cuma untuk 4 orang. Rasulullah datang bersama ratusan sahabat. Wah, ini bagaimana? Kata Rasulullah, tenang. Mana tempat masaknya? Gidirnya, gidir itu kemudian dijadikan dalam bahasa Indonesia. Gidir itu kan dandangnya, mana dandangnya? Maka oleh Rasulullah kemudian satu persatu sahabat diberikan tak habis-habis. Sampai semua sahabat selesai makan, Rasulullah makan baru selesai. Masya Allah, ikhwan dimuliakan Allah. Ternyata asbab muncul keajaiban atau mukjizat Rasulullah memberikan makan yang tak habis-habis dengan asbab pengen memberikan it'am dari seorang sahabat kepada Nabi dan yang lain. Tapi kalau kita jadi ada ilmu itu wah selesai. Panang Sari tidak laku. Pak Reman minta maaf ini.
Pak Raymond segera pensiun. Kenapa? Karena masih ada, pokoknya ada ilmu keluar makanan terus tak habis-habis. Nah, Allah, ternyata sesuatu yang ajaib terjadi manakala kita gemar memberikan makanan, menjamu makanan. Dan ini kisah sering saya sampaikan. Betapa ternyata Kiai Haji, Allah yarham Kiai Haji Hashim Muzadi, satu-satunya ketua NU yang bukan Gus. Itu ternyata lahir dari seorang petani yang miskin, ikhwan. Tapi asbab mengapa beliau menjadi seorang kiai besar? Ternyata ayah beliau ketika beliau masih kecil, setiap Jumat gemar mengundang imam atau khatib Jumat para kiai untuk masuk makan di rumah beliau. Selesai diberikan makan, itu tolong doakan anak saya. Asbab memberikan makan, asbab minta doa, jadi ternyata anak saleh. Ternyata kesimpulan salah satunya, selain menaikkan derajat di akhirat, orang yang gemar menjamu makanan, maka mereka akan dinaikkan derajatnya dan disoleh-solehkan anaknya, insya Allah. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak punya uang, tapi saya punya kekuatan, saya punya waktu, Ustaz? Caranya bagaimana? Ini Ustaz, di belakang saya jadi volunteer, saya jadi sukarelawan memberikan makan kepada orang 1000. Masya Allah, itu pun akan dapat pahalanya, ikhwan. Berarti ternyata tidak bisa kita pakai 150 pun kita kerjakan. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Uang belum punya, mungkin sekarang yang bujang masih mau nabung-nabung, mungkin yang masih hidup masih baru mulai, mungkin masih mikirin, wah ini solar mahal, mungkin minyak mahal, mungkin rumah masih inden segala macam. Maka ya Ustaz, ini perhitungan saya sudah tepat ini. Ya sudah, pakaikan tenagamu membantu semuanya lillahi ta'ala, menjadi khadimnya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk it'amut ta'am. Tapi syukur-syukur masih tetap kalau keluar harta dari kita minimal 5.000 cukuplah. Karena kenapa? Itu kelak akan jadi saksi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. It'amut ta'am, ikhwan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang tamu dari luar, beliau itu enggan memberikan kepada orang lain. Maka Rasulullah akan bertanya, siapa datangnya Rasulullah? Kami datang dari tempat yang jauh. Oke, kamu akan nginap di sini, tapi makan dari saya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, kita punya apakah? Ternyata dalam riwayat, ya Rasulullah, laisa indana illa ma. Ya Rasulullah, kita tak punya kecuali air minum. Ke rumah istri yang lain yang kedua, ternyata sampai ke-9 istrinya tidak punya kecuali air putih saja. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya, maka saya akan doakan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Kemudian datanglah seorang yang miskin. Orang miskin itu, ya Rasulullah, tenang saja, tamu anda itu saya jamin, malam ini dia akan makan enak. Maka dimasak. Masalah, tapi namanya orang miskin, itu satu-satunya kambing yang mereka punya. Maka kemudian itu dimasaklah masakan itu. Kemudian ketika dia masak, kata dia bilang kepada istri, nanti kalau tamu sudah datang, matikan lampu. Maka ketika sedang makan, tiba-tiba, ayo kita makan, ayo kamu makan, nanti sudah. Tiba-tiba lampu mati. Wah, bagaimana mati? Wah, pokoknya makan saja sudah. Selesai makan, ini tamu baru dihidupkan lampu. Soalnya alhamdulillah, padahal dia sama anak istrinya semuanya satu rumah itu dalam kondisi yang lapar dan dahaga. Maka apa yang terjadi? Maka beliau besoknya Rasulullah SAW menyatakan, Allah ridha dengan apa yang kalian lakukan. Allah menyaksikan kebaikan-kebaikan kalian, dan Allah tersenyum atas tingkah lakumu semalam. Bagaimana tidak tersenyum? Sementara tamu Rasulullah dijamu, sementara mereka yang masak, mereka yang menyiapkan, matikan lampu supaya tamu itu tidak merasa bahwa bakal kekurangan. Ikhwan, ini luar biasa. Artinya ini orang fakir miskin, tapi ternyata dengan segala ketulusan ikhlasnya dia it'amut ta'am, menyampaikan hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan penghargaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah adalah ifsya'us salam. Ifsya'us salam artinya mengucapkan salam. Kemudian ifsya'us salam, menebarkan salam, ini maknanya sangat luas. Pertama, orang yang dinaikkan derajatnya adalah orang yang hobi dan gemar mengucapkan salam. Salam apa? Assalamualaikum. Dan ini tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi.
orang tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya saja. Kalaupun dia kenal, maka dia akan pilih, wah ini orang satu kelompok dengan saya. Yang lain dia akan cemburu. Bid'ah tidak cemburu. Bid'ah abasa wa tawalla jauh lama, langsung ditegur sama Allah. Kemudian Rasulullah menyatakan, kun basyashan fa innallaha yuhibbul basyashin. Jadilah orang yang sumringah mukamu, karena Allah sangat suka orang yang sumringah, dan Allah tak senang dengan orang yang macam tiap hari didatangi rentenir setiap hari terus, cemberut terus, macam muka mayat saja. Maka alhamdulillah Allah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman, tanda kecil akhir zaman adalah orang tak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Padahal salam adalah doa. Salam tidak hanya sekedar say hello di dalam Islam, tapi ketika seseorang diucapkan salam, berarti orang tersebut minta doa kepada Allah, ya Allah, tolong berikan keselamatan, rahmat, keberkahan pada fulan saya ucapkan. Loh, itulah salam. Cuma karena kita sebagai umat Islam memaknai salam dalam mindset kita bahwa salam itu hanya sekadar say hello saja, greeting saja, maka kita akan assalamualaikum, waalaikumsalam, maka kita akan sembarang ucapkan salam, assalamualaikum, mana ada assalamualaikum, assalamualaikum, bahkan dimain-mainkan ikhwan. Sedih kita. Sementara ini bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita dapat dengan berkah salam orang tersebut, dapat selamat dunia dan akhirat, dapat rahmat, dapat berkah. Oh, lengkap sudah. Tapi terkadang karena kita menganggap salam itu bahkan main-main saja. Assalamualaikum. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hilang keberkahan, potensi keberkahan hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salam adalah doa, berarti berhati-hatilah dengan doa dan perbaiki doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Itu sekedar contoh saja. Ya, belum habis. Masih bola lagi. Sekedar contoh saja. Kita kan begini, assalamualaikum, gitu. Ya nggak apa-apalah. Kadang-kadang datang tamu-tamu dari luar, orang Arab, ini gimana kata? Paling bagaimana? Orang Islam, orang Indonesia ini kalau ucap assalamualaikum, ya nggak apa-apalah, saya bilang terima saja sudah. Anggaplah sama seperti orang Arab itu assalamualaikum. Tapi kan jangan tidak ada unsur main-mainnya, karena niat untuk doa. Maka pernah pada satu saat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Jufri itu ketika ditanya, wahai Habib, saya apakah ada harapan bagi saya punya tetangga? Ini tetangga pelaku kemaksiatan, dosa apa yang belum dia pernah lakukan, semua dia sudah lakukan, dan diimbangi dengan dia tak melakukan ketaatan kepada Allah. Apakah kelak ketika sakaratul mautnya itu dia bisa husnul khatimah? Maka Habib Ali Al-Jufri, insya Allah bisa. Caranya bagaimana Habib? Doanya bagaimana? Ucapkan salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib cuma salam. Lo salam itu doa. Bayangkan kalau Allah berikan keselamatan, selamat dunia, selamat sakaratul maut, selamat di alam barzakh, selamat di akhirat. Ini orang, dan betul ikhwan, ternyata Allah husnul khatimah tersebut. Berkah salam. Jadi ternyata sesuatu yang remeh-temeh bagi kita sangat luar biasa. Maka ini sekedar pengalaman. Ketika kami belajar di sana di Mesir 6 tahun, itu mereka orang tahu tuh bagaimana intisari dan hakikat salam. Maka kita naik bis itu loh, assalamualaikum, ucapin salam. Kita ada nggak yang naik bis? Assalamualaikum. Ada nggak? Ada balik pagi, kakak, amale, tidak ada yang ucap salam. Sementara naik bis, assalamualaikum, hampir setengah isi bis itu jawab salam. Karena mereka tahu mereka sedang didoakan kebaikan oleh saudara sesama muslimnya. Kita anggap, wah ini kalau sudah ucapin salam ini, akhi-akhi, ukti-ukti, bau-bau surga ya. Doa ya ikhwan, ini merupakan bagian dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan ketika kita mengucapkan salam, maka kita mendoakan orang tersebut. Dan orang yang menerima salam bersyukurlah bahwa kita sedang didoakan kebaikan oleh saudara kita. Jawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua. Makna yang berikutnya, ifsya'us salam. Pak Frizal nggak apa-apa lama dikit? Iya. Karena mata sumer. Ini bos saya, tapi teman perjalanan insya Allah. Dia orang baik. Ikhwan yang dimuliakan Allah.
bahwa makna berikutnya ifsya'us salam itu adalah menebarkan kedamaian, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Artinya orang Islam itu di mana dia berada jangan sampai bikin chaos, jangan bikin kerok, jangan bikin kacau. Entah apapun alasanmu datang satu tempat tiba-tiba kemudian kamu mengatakan ini tak boleh, sampai satu kampung ribut, itu sudah bukan esensi Islam, ya kawan. Esensi Islam itu ketika kita datang seperti ketika kita lahir. Ketika kita lahir diharapkan kita lahir orang tersenyum kepada kita, kita menangis. Tapi buatlah ketika kita mati, kita meninggal, orang menangis, kita tertawa. Bisa enggak seperti itu? Jadilah manusia-manusia yang wajib. Bagaimana manusia yang wajib? Wah, tidak ada bapak itu ya. Aduh, rasa sepi sekali di dapur. Kenapa? Tidak ada yang masak. Berarti berikan manfaat. Oh, ada bapak itu azannya Masya Allah. Kalau pagi siswa itu yang azan tuh Masya Allah, rasanya pengen cepat-cepat saya. Cepat-cepat apa? Cepat tidur lagi. Oh, bahaya ini. Terbalik itu. Nah, kawan. Jadi jadikan diri kita itu dibutuhkan orang lain, dan cara supaya orang butuh sama kita, hormat sama kita, minimal jangan bikin keributan dan bahkan berikan manfaat yang banyak. Mana sumbangsi yang bisa kita berikan kepada alam sekitar kita? Maka sering di pengajian-pengajian dulu ketika saya sampaikan bahwa ikhwan bapak-bapak nih yang kalau sudah purna bakti di Freeport atau purna bakti di sini, pulang ke kampung, Anda kan punya skill masing-masing. Ada yang KMS pintar komputer, ajarin anak-anak kampung komputer. Ada yang bisa ngelas, ajarin ngelas. Yang bisa welding, welding semuanya sama ya. Yang bisa masak, ajarin masak. Montir segala macam, itulah wujud kita memberikan manfaat. Maka kelak kemampuan yang kita ajarkan dimanfaatkan oleh orang lain, itu akan jadi pahala yang memanjang sampai hari kiamat insyaallah. Itu namanya orang yang menebarkan kedamaian dan kenyamanan. Jangan kita datang, weh Iqbal datang ini, kenapa? Hati-hati dompet hilang. Palembang ini kan. Palembang ini kalau datang ini kipas angin hilang, isi apa semua hilang. Hati-hati. Artinya kita menjadi orang tak diharapkan. Tapi jadilah seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau kabundut Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil a'la. Beliau menyatakan, siapa yang bilang Muhammad mati aku tebas kemana. Itu saking rasa kehilangan yang luar biasa, ya. Karena Rasulullah SAW adalah contoh utama yang berikan kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketentraman bagi alam sekitarnya. Kalau kita merasa Islam, merasa punya pengajian, ikut pengajian, tapi kalau ternyata kita hadir di satu tempat, ternyata kisruh satu tempat, pertanyakan kita ini bagaimana? Yang salah bukan orang, Pak, pasti kita yang salah. Satu kampung tiba-tiba ribut gara-gara kita, ya kita lah yang salah. Oh, ini semua jahanam ini, enggak sesat segala macam, enggak begitu ikhwan, cara dakwah enggak seperti itu. Belajarlah dari para wali songo, belajarlah dari para habaib, belajar dari nenek moyang kita para ulama-ulama di Nusantara. Betapa ternyata mereka sedikit demi sedikit, pelan, tapi ternyata semuanya dari satu agama pindah menjadi muslim semuanya. Itu baru top. Maka datang dengan kedamaian, membawa kedamaian, memberikan kedamaian, pergi dengan meninggalkan kedamaian. Yang terakhir, as-salatu bil-laili wan-nasu niyam, yaitu kita berasyik maksud dengan Allah Subhanahu wa taala manakala yang lain banyak terlena. Dan ini juga merupakan bagian dari da'wus shalihin, dan Ramadan merupakan momen yang sangat tepat bagi kita untuk melaksanakan tiga hal ini sekaligus insyaallah. Maka mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diistiqamahkan dalam kebaikan dan batikan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ada voucher tidak? Oh iya, mari sini. Sini sudah. Kasihan ini asesor kita datang 3 orang.